Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang memberi kami kesempatan saat ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memenuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti dan boleh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini Selasa 17 Oktober 2023, yaitu yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Begini firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dalam bahasa Batak dikatakan, alaina tamado hami totong madok muleate tu debata, marningot hamu waliak kadongan nahina holongan ni Tuhani. Ala dipilit debata hamu sian mulana asa saut hamu malua, ima marhite sian toddi na babadiahon dohot hapur seon di hasitongan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Allah begitu mengasihi dunia ini, seluruh umat manusia yang telah Ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia harus mendapatkan hukuman karena keberdosaannya, maka Allah sendiri yang merancang jalan untuk menyelamatkan manusia, supaya tidak seorang pun manusia yang Ia kasihi itu mati di dalam dosanya. Namun saudara-saudara sekalian, tidak semua manusia mau turut di dalam keselamatan itu. Yesus datang untuk menebus dosa seluruh manusia. Tapi tidak semua orang mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Itu sebabnya nanti pada hari penghakiman akan banyak manusia yang tidak menerima Kristus sebagai juru selamatnya, akan masuk ke dalam penghukuman. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia senantiasa bersyukur kepada Allah
yang telah memilih kita untuk percaya pada Yesus Kristus untuk diselamatkan oleh pemberitaan Injil yang telah sampai kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, kalau kita telah dipilih untuk menjadi orang-orang yang telah menerima keselamatan itu, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, itu bukan sebuah kebetulan atau bukan sesuatu yang kita terima karena memang kita layak untuk dipilih masuk ke dalam keselamatan itu. Namun saudara-saudara sekalian, ketika firman Tuhan mengingatkan bahwa Ia telah memilih kita dari semula untuk ditetapkan mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, maka kita harus memahami dan mengimani itu sebagai kasih karunia Allah yang telah dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara-saudara, jangan pernah menganggap sepi, menganggap sepele dengan keselamatan yang telah kita terima, dengan pemilihan Allah terhadap kita yang telah menjadikan kita sebagai umatnya, sebagai anaknya. Namun mari, sebagaimana Rasul Paulus bersyukur karena Tuhan telah memilih kita, maka kita sendiri pun yang telah dipilih oleh Allah, yang telah menerima berita Injil keselamatan itu, mari kita juga belajar menjadi orang yang mensyukuri. Bersyukurlah berita Injil telah sampai kepada kita. Bersyukurlah karena kita telah ikut di dalam bagian keselamatan dan pengharapan akan kehidupan yang kekal tersebut. Saudara-saudara, kita dipilih untuk ikut di dalam keselamatan itu. Itu berarti Allah telah menguduskan kita. Dan Ia mau supaya setiap anak-anaknya yang telah dikuduskan juga harus hidup di dalam kekudusan itu. Kita tidak mungkin bisa hidup kudus dari diri kita, dari kemampuan kita. Karena kita memiliki kecenderungan sifat kita sebagai manusia yang telah berdosa untuk terus-menerus hidup di dalam dosa. Tetapi Allah telah memberikan keselamatan itu kepada kita, mengaruniakan itu. Maka mari sebagai orang-orang yang telah dipilih, diselamatkan, menjadi anak-anaknya, kita diminta untuk hidup, memelihara, menjaga keselamatan itu dengan terus-menerus juga hidup di dalam kekudusan yang telah Allah nyatakan di dalam hidup kita. Jangan lagi terus hidup di dalam kejahatan. Jangan lagi terus hidup diperhamba oleh keinginan-keinginan daging kita yang menyeret membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi marilah hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai garam dan terang di tengah-tengah sekeliling kita. Hiduplah berbeda dengan dunia ini, tapi nyatakanlah hidup sebagai anak-anak Allah yang telah dipilih untuk diselamatkan dengan semua kehidupan kita, perilaku kita, memancarkan kasih Kristus sehingga setiap anak-anaknya boleh hidup menjadi sebuah surat Kristus yang terbuka, yang boleh dilihat, dibaca oleh setiap orang yang mengenal kehidupan kita. Dengan demikian, kita juga boleh mengajak orang lain untuk datang dan percaya kepada Kristus, sama seperti kita yang telah dipilih untuk turut di dalam keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang sudah mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih untuk turut di dalam keselamatan dan yang telah Engkau kuduskan. Biarlah setiap kami belajar untuk terus-menerus hidup menjaga kekudusan, keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini. Tolonglah kami dengan penyertaan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh berjalan dan mengerjakan segala sesuatunya
seturut dengan kehendak-Mu, sehingga Engkau sungguh dipermuliakan lewat hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita adalah umat pilihan Allah, hiduplah terus sebagai anak-anak Allah. Sampai jumpa.